Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sinergi yang baik, bersinergi yang kondusif. Jadi kita saling informasi bahwa informasi yang diberikan itu adalah semua yang harus berkepentingan, yang harus bermanfaat untuk kebun, khususnya non perusahaan. Jadi memberikan informasi itu yang positif, bahwa kalau di daerahnya perlu ini, perlu silakan suarakan itu melalui kelompok, sampaikan kepada dinas kabupaten, dan ini akan kami mintakan nanti bantuan usulan Bangupnya itu tadi. Ini sayang, dari 17 kabupaten kota baru 2 kabupaten yang usulannya masuk dan sudah terrealisasi. Pagar Alam kemarin 2,5 miliar. Sudah mana Pak Tajudin? Nah ini dah kesirin kabar tuh pakai hilang belagaknya, masker terus. Sudah terrealisasi. Tahun ini dapat lagi kan? Pagar Lahat 3,5. Hah? 5,4. Jadi silakan usulan sebanyak-banyaknya. Nanti kita verifikasi, kita buat verifikasi itu. Kalau dia memang memungkinkan dan sangat bermanfaat, itu akan terrealisasi. Kalau terrealisasi, insya Allah tetap terrealisasi. Tapi besaran anggaran itu jangan pula kita usul 5,4 harus 5,4. Tentu kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan di subsektor lain. Ini yang jadi kadang-kadang apa yang diinginkan dari kabupaten kadang-kadang tidak nyambung ke kami, mentok di kabupaten, tidak diteruskan. Ini bukan menyalahkan kabupaten, mungkin kabupaten memfilter lagi, tergantung dari kepala dinasnya masing-masing di kabupaten. Lalu dia bisa membuat telaahan kepada kepala daerah, bupati, wali kotanya, ini segera naik. Itulah salah satu syaratnya, harus tanda tangan bupati atau wali kota. Baru Pak Gubernur mau. Saya hanya meneruskan kata Pak Gubernur, buatlah. Maka setiap tahun, kalau bisa di bulan Oktober, November itu usulan sudah naik untuk tahun berikutnya. Nah nanti untuk tahun 2023 di Oktober itu sudah harus usul Bangu. Nanti akan kita kaji untuk pembahasan di RAPBD 2003. Di awal biasanya Maret, Februari Maret sudah pembahasan. Kayak seperti kemarin Pak Rudi ya, Februari Maret sudah. Jadi sudah tinggal, kalau sudah Juli setelah Lebaran ini nanti, nah kayak Lahar, Pagar Alam sudah kerja lagi ini dengan Bandung. Jadi Bapak Ibu semua, baik yang PPK, yang dari dinas maupun boleh usulan dengan yang logika, kemudian yang memang menurut Bapak Ibu bisa dikerjakan. Bukan kami yang mengerjakan. Uang itu akan mengeluntur langsung ke kabupaten kota. Jadi buatlah yang bermanfaat. Yang kedua, saya menitip pesan kepada bapak-bapak, terutama para kelompok tani yang mengelola langsung. Ini semua Pak kelompok ya. Di dalam pengelolaan sistem pompanisasi, irigasi perpompaan dan embung, ini kan kadang-kadang kita menerjemahkannya terlalu sempit. Kalau irigasi perpompaan itu sama mesin, hanya sedot terus ngairi saja. Yang embung begitu juga, sudah dibuat embung, sudah. Ini kita terlalu sempit. Saya tahun 95 itu sebagai pernah jadi Pimpro pembuatan embung. Jadi embung itu direncanakan bukan saja untuk mengairi tanaman, tapi dibikin multifungsi. Untuk itu, meletakkan posisi embung itu, carilah yang strategis dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, embung itu memang untuk menampung air. Yang kedua, pada saat air dibutuhkan musim kemarau atau perlu pengairan, embung dibuka, ada pintu-pintu.
Itu yang pertama, untuk mengairi tanaman. Yang kedua, embung itu dibuat sebagai cadangan daripada produktif. Cadangan produktif dalam arti begini, sementara air belum dibutuhkan untuk mengairi tanaman, itu dimanfaatkan untuk pengembangbiakan ikan. Ya kan? Pengembangbiakan ikan. Kita berharap tidak ada kemarau, jadi embung tetap dimanfaatkan, isi ikan. Saya tidak tahu ini ukuran berapa embung, kebutuhannya. 500 meter, sesuaikan dengan dana itu, sesuaikan. Yang ketiga, embung itu menampung air untuk kalau terjadi kebakaran. Ya kan, jangan ada kebakaran hutan, jangan embung itu untuk hidup ke bibit-bibit, jangan. Sementara api lah besar, padahal embung ada di situ. Jadi pemanfaatan ini yang paling penting. Kemudian irigasi perpompaan sama. Jangan mentang-mentang kalau izin dosen aku, ini kan irigasi perpompaan. Kalau kita butuh baru kita pompa. Ini bantuan pemerintah, pompa. Tapi kelompok harus berpikir lebih jauh lagi. Oh, kalau pemerintah membantu kamar mesin dan mesin pompa, apa salahnya kita kelompok keluarkan tenaga dikit, kita pula buat rorak. Apa beda rorak dengan embung? Kalau embung itu di semen, betul Pak? Lapis plastik atau semen. Kalau rorak itu tidak perlu di semen. Cukup Bapak cari minyak apa? Miku, minyak sawit yang limbah sawit. Nah, itu diambil dipoles ke dinding rorak tadi. Itu masukkan air tidak akan meresap. Bedanya rorak itu tidak di semen. Saya paham rorak karena rorak banyak dibikin di perkebunan-perkebunan yang rawan api. Jadi setiap 100 meter atau 50 meter buat satu rorak. Tapi kalau untuk di perkebunan yang ribuan hektar, dia jaraknya dekat. Roraknya 25 meter satu rorak dengan ukuran 2x3. Tapi kalau kita kelompok tani, ya kalau membuat rorak itu misalnya ini pompa besar dekat sumber air, kenapa tidak dimanfaatkan? Bikin. Ikan tidak akan mati, di situ tidak akan mati, saya paham itu. Niko itu tidak akan membuat makan ikan baung, jenis ikan baung, itu akan lebih subur badannya. Dan saya pernah buktikan ketika saya pernah dulu bekerja di salah satu perusahaan kelapa sawit yang punya PKS tahun 90. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan juga dulu yang punya. Ternyata itu kita buat rorak-rorak itu ikan masuk tuh gemuk-gemuk baru nih, tapi tidak segemuk Pak Erlan. Iya, tidak segemuk Pak Jul. Pak Jul mana? Pak Jul. Seperti itu. Jadi pola pikir kita ke depan. Jadi jangan, kami sudah dapat pompa buat kamar mesin, tinggal ngidupnya kalau butuh. Jangan, manfaatkanlah ini. Buat rorak-rorak, diisi terus. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan lagi harus bikin pakai semen, pakai inilah yang harus kita perhatikan. Ini untuk dalam rangka pengamanan pertumbuhan dan produksi tanaman perkebunan. Mudah-mudahan. Nah, ini satu lagi. Yang ketiga, kenapa ini dipercepat? Karena ini sudah bulan April, besok lusa itu sudah ada kajian. Jadi April, berdasarkan input dari BMG, terkejut aku. Kalau kati terkejut boleh. Terkejut tadi ke dokter lah. Besar, biar terkejut. Min ini ada dari ngoceh, Iya. belum tawar kawan minimal beda. Jadi informasi dari BMKG ini bulan Juli
Ini sudah masuk kemarau lagi, iya kan? Pak Erlan juga ngurus itu, Karung Labun ini. Makanya ini dipercepat, diminta realisasi cepat. Di samping kegiatan lain juga, tapi ini harus diutamakan. Karena apa? Pompadisasi embung tadi sudah harus dipersiapkan. Itu. Jadi ini percepatan dalam rangka yang pertama kita menghadapi kemarau, yang kedua musibah di Indonesia ini tidak bisa diprediksi lagi. Apakah musibah betul? Apakah musibah direncanakan? Sehingga kalau musibah datang lebih pusing. Pangkas. Kami baru naikin kontrak, dana habis kena pangkas. Nah, jadi kita tolong dalam arti bekerja yang baik, Pak. Kalau sempurna tidak mungkin sempurna. Namanya kita kerja manusia. Tapi paling tidak jangan asal-asalan lah. Jangan mencari permasalahan diri sendiri dan terlalu siung. Jadi jangan sampai kita nak bikin masalah, kita jadi susah. Kapan susah, membeli kita dewek, laju jadi susah niat. Itu maksud kalau bahasa kumbering, maksud dusun aku. Seperti itu. Jadi sekali lagi teman-temanku baik yang dari dinas, kabupaten kota maupun bapak-bapak, teman-temanku yang dari ujung tombak di subsektor perkebunan, kami mohon untuk selalu bersinergi baik dengan dinas kabupaten, baik bapak-bapak, ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan dengan acara rakor percepatan ini kita akan segera merealisasikan target-target yang diinginkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Direktur PSP, Kementerian Pertanian Indonesia, sesuai dengan target berhasil guna dan dapat dimanfaatkan. Karena Bapak Ibu mengerjakan proyek ini kalau tidak dapat bermanfaat, ya untuk apa? Kemudian bekerja itu harus dapat dipertanggungjawabkan sistem administrasinya, ya kan? Kemudian tepat waktu mengerjakan itu, mulai dari merencanakan sampai dengan serah terima barang pemerintah, PASPEM tadi yang disebut-sebut Pak Jul tadi, PASPEM tadi juga terlaksana. Jadi kalau saya simpulkan bahwa kita bekerja walaupun di tingkat petani juga harus profesional. Dalam arti bukan menyebut profesional itu barang terjadi, tidak. Yang pertama bekerja itu harus ada dasar hukum. Itu dasar hukumnya tadi DPA, aturan-aturan. Kemudian bekerja ada SOP, standar operasional prosedur. Itu tadi bekerja bertahap, usul, rencana kerja, jadwal, anggaran. Kemudian bekerja itu disiplin, tepat waktu, pakai jadwal. Kemudian bekerja itu kita ada hasil manfaatnya. Saya bilang tadi, bikin bung ngetik manfaatnya untuk apa? Orang masuk di tabung rekening kelompok, bunga ke di deposito. Betul lah? Kalau lah tahu kata gunanya. Tapi harapan tidak seperti itu. Kemudian bekerja itu tanggung jawab. Apapun ceritanya, kalau itu kayak diperiksa itu barang itu jelek, barang melintang, tanggung jawab karena yang mengerjakan ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bekerja profesional itu jangan sampai menimbulkan residu hukum. Maksud saya jangan sampai berkaitan dengan kawan-kawan yang ada hubungannya dengan gajah putih dengan timbangan duduk. Itulah. Jangan sampai menimbulkan efek residu hukum. Saya selalu menginginkan di mana saja saya berada. Kita sepakat itu ya. Jangan Pak macet kita kalau berurusan dengan timbangan duduk dengan gajah putih itu. Pak Okta nyanyi itu, Pak Okta walaupun kau putih belaga itu habis sih waktu kuras kolam. Dan kami dari Dinas Perkebunan Sumatera Selatan selalu berupaya bekerja profesional, nyata dalam karya untuk perkebunan yang berkelanjutan. Sukses maju untuk semua. Demikian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rakor percepatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan irigasi untuk pertanian, saya nyatakan dibuka.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.